Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sangi cendol. Ulang lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat sidang pengajian yang saya muliakan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini saya bisa hadir. Bulan potang ndak hadir kan? Bulan potang ndak hadir karena bapak-bapak, ibu-ibu mengadakan acara. Jadi tidak ada salah. Malam ini dakwah disiarkan dua media TV. Pertama namanya Buya Kami Official. Ini yang punya saya sendiri. Sudah bisa setiap hari melihat ceramah saya di mana-mana. Kau yang diazim kau tak boleh namur atau namur. Atau lebih namun tahu dunia dah. Hah? Kompas, Kompas lele, Kompas Azim, ya. Mudah-mudahan amal ibadah kita malam ini diterima oleh Allah, dan yang datang malam ini diberikan rezeki yang melimpah, amin. Disehatkan selalu, tidak kurang suatu apapun juga, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita tidak lupa untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kajian malam ko judulnya adalah Al-Muflihun. Apa arti Al-Muflihun? Orang-orang yang beruntung. Tadi apakah jengil tadi di kotonya lihunnya itu tidak ada topik dulu. Al-Muflihun, orang yang beruntung. Ada orang yang mengatakan orang yang beruntung itu katanya adalah piti banyak, badan sehat, boleh bini ancak dulu ikut juga coba horoto banyak, anak menjadi orang. Udah diugang oleh moya ugangnya. Ada lagi orang mengatakan orang yang beruntung itu adalah menjadi pejabat, kemana-mana dikawal, kemana-mana disambut orang. Ada juga yang mengatakan yang beruntung itu adalah sekolah tinggi, profesor, doktor, insinyur, macam-macam lah ujungnya kan, sehingga dia sekolahnya di luar negeri. Semua yang tadi itu yang sampaikan itu baru setengah betul. Hakikat orang yang beruntung itu dijelaskan oleh Al-Quran. Orang-orang yang beruntung itu kata Al-Quran, paman zuhziha anin nar wa adkhilal jannah faqad faz. Orang yang beruntung itu adalah orang yang
terbebas dari azab neraka, dan dia nanti masuk surga. Itu tidak untung. Kalau di dunia ada untung orang sebantau ada di dunia aja. Nolalamu ada di dunia aja. Jadi keberuntungan yang sebenarnya adalah selamat masuk di akhirat. Terhindar awak dari masuk neraka, masuk surga, masuk. Kau selalulah awak berdoa kalau Ta'ala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Minta Allah Ta'ala mendapat awak masuk surga, masuk di akhirat, terhindar awak dari api neraka. Bapak Ibu yang saya hormati, kajian orang yang beruntung itu banyak, tapi 5 dan sampai malengkap. Tadi cukup kau tu 5 atau tidak? 5 poin. Siapa orang beruntung tu? Yang pertama, ikut tak dan terjadi Al-Quran ya. Jadi kalau ditambah judulnya, orang yang beruntung menurut Al-Quran. Nah, menurut punya topik dia, orang yang beruntung menurut Al-Quran. Yang pertama, surah Al-Baqarah ayat pertama sampai 5. Itu yang ayat wajib juga. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka-mereka yang mendapat petunjuk dari Allah, mereka itulah orang yang beruntung. Ada kecil. Siapa orang yang beruntung? Mereka yang mendapat petunjuk. Siapa-siapa orang yang mendapat petunjuk itu? Dijawab oleh ayat sebelumnya. Allazina yu'minuna bil ghaib. Orang yang mendapat petunjuk itu yang pertama adalah orang yang percaya kepada yang gaib. Tentu ibu-ibunya percaya kepada yang gaibnya. Tentunya. Nah, iya tindak kan. Menurut Ibnu Abbas, yang disebut dengan yu'minuna bil ghaib adalah surga, neraka, itu gaib, sirat, mizan, al-hisab. Itu roh. Jadi kalau puntung awak kalau kan banyak amal awak masuk surga, tidak pun surga tu gaib isari apa yang bawa ni neraka. Siapa yang tahu kau sebenarnya kafir neraka? Kenapa? Gaib. Sirat. Ada yang menggambarkan sirat itu jembatan seperti katanya melintas titian sirat, seperti apa katanya di rambut dibelah 1000. Apa nak belah 1000? Saya kecil tu kan. Itu sirat itu termasuk gaib. Jadi analisa juga jo hal-hal yang ngapur le mabuk ada. Jadi ilmiah dah gaib le. Lah, yang gaib pun jadi ilmiah kan le. Kalau seorang dah sudah tu. Apalagi al-mizan, timbangan. Jangan dibayangkan timbangan jadi timbang tanda. Timbangan seperti apa? Wallahu a'lam. Al-hisab. Kemudian Al-Quran dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu menurut Ibnu Abbas. Sedangkan menurut Ibnu Mas'ud, yang dimaksud dengan al-ghaib itu adalah apa yang tersembunyi
dari pandangan manusia. Nah, itu gaib namanya itu. Azab kubur. Aduh, enggak percaya orang Ibu. Aduh, dikubur HP dalam kubur. Dibuat pakai apa? Kubur HP dalam kubur. Kenapa ya dia lihat ada azab kuburnya? Nggak bisa, itu gaib. Azab kubur itu gaib. Nah kan bisa, alamnya beda. Namun dua alam yang berbeda. Mana bisa kita buatkan ilmiahnya? Yu'minuna bil ghaib. Kemudian menurut ulama yang lain, Zaid bin Aslam mengatakan adalah al-ghaib itu adalah takdir. Nah, takdir baik dan takdir buruk itu gaib. Siapa pun bisa menonton nasib awak masa mendatang. Dah ada nonton buat dah. Ya kan? Dah ada bisa wasang juga menonton kenapa nasib awak akan datang. Dah ada bisa wasang juga. Itu namanya al-ghaib. Dah. Kau ngaji buat mengaji buat. Jadi yang termasuk orang yang beruntung itu adalah allazina yu'minuna bil ghaib. Orang yang dapat petunjuk tadi tu. Yang berikutnya wa yuqimunas shalah. Mendirikan salat. Tak mengojong salatnya dah, mendirikan salat. Apa bedanya mendirikan salat dengan mengerjakan salat? Ibu-ibu lalu tidak ngaji selama rumah. Apa beza mendirikan dengan mengerjakan? Hadiah 1 juta. Apa-apa lah. Apa bedanya mendirikan dengan mengerjakan? Sesuai dengan syariat. Kalau mengerjakan asal dilakukan. Jadi yang dijawab Bang Sadil tadi, kalau mengerjakan salat itu hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Itu tidak banyak awak. Kalau mendirikan salat, di samping dikerjakan dengan sebaik-baiknya, bau bapak ngide, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Apa banyak orang salat? Korupsi jalan dia tahu. Tak payah yo. Kena ada pengaruh. Judi jalan terus. Kalau nengok program Pak Prabowo ini ya leketar-ketir dengan judi online tu. Coba. Kayo coba. Nya salat dia tahu ira baju dia yo. Minum kopi yo. Ndak salat kan itu ora. Jadi sebelum salat dulu. Maka orang yang mendapat petunjuk itu adalah orang yang mengerjakan, mendirikan salat. Artinya dia rutin mendirikan salat itu. Beruntunglah ibu punya suami yang rajin salat. Beruntunglah bapak yang punya istri yang solehah salat. Beruntunglah anaknya yang taat melaksanakan ibadah salat. Ini aja jama keninya rajin ini anak supaya bayar. Kalau nak kau caro kenira apa anak rendah dah, lale semaya menjur. Kan? Tongko anak ini sekolah aja tahu. Jadi saya tengok di video di internet. Si orang murid menentang gurunya gara-gara gurunya menegur pengairwa. Bagangnya ke mainnya. Buka baju deh.
buka baju di si suara kami yang ni ketemu guru. Ketika menggawak ke ni apa sekalian. Menggawak ke ni untung dalam pensiun. Untung dalam pensiun. Untung dalam pensiun. Dah memang orang gini. Walaupun gini Menteri Pendidikan lah bau lo kan. Sekali aja dalam, sekali tepin berubah. Kurikulum mereka lu selesai deh, kalau di bola bau deh. Terus kenapa lu soalan terus arah Allah alam. Lah, jadi salat jangan sampai disia-siakan. Wa'mur ahlaka bis salat. Suruh anakmu, suruh keluargamu salat. Fastabir alaiha, sabar menghadapinya. Apa maksudnya sabar menghadapinya? Mengengek je baunya lemah jomo. Pici-pici ketek lah dulu. Siram je ayu jadi jo. Wayah, kolak. Ya. Apa lagi? Wa mimma razaqnahum yunfikun. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang yang mendapat petunjuk tu dapat rezeki berlimpah. Rajin berlimpah. Biarlah banyak asal ikhlas. Biarlah banyak apa? Biarlah banyak asal ikhlas. Itu tidak awak dulunya. Disesakan dia berlimpah dulu. Kau musola Allah masih perlu perbaikan segala macamnya, itu perlu impak kita bersama. Jadi wa mimma razaqnahum yunfikun. Siapa lagi orang yang mendapat petunjuk itu? Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Orang yang percaya kepada kitab, ya, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan kepada nabi-nabi yang sebelumnya. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Zabur kepada Nabi Daud. Injil kepada Nabi Isa. Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Percaya tu mempedomani kitab kota awak. Wabil akhirati hum yuqinun. Kepada hari akhirat dia yakin. Kalau orang Eropa, Amerika nak bawa kamu itu mah dah ada cerita akhirat dia. Dunia aja. Abi itu dunia Allah ada cerita dia. Itu beza jawab. Awak orang beriman yakin kita akan ada lagi hidup setelah mati. Orang tu kalau lah mati tidak ada cerita dia, Abi. Maka orang yang beruntung adalah orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Di orang yang beruntung tu adalah orang yang mendapat petunjuk. Siapa orang yang mendapat petunjuk tu? Allazina yu'minuna bil ghaib. Itu ya tadi. Percaya kepada yang gaib, mendirikan salat, kemudian berimpak dia, mengimani kitab-kitab yang 4 itu, dan percaya kepada hari akhirat. Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang pertama. Yang pertama, bro. Yang kedua, siapa orang yang beruntung yang kedua? Dijawab oleh Allah dalam surah Ali Imran ayat 104. Kalau selalu juga baca. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jadi muflihun itu sudah ujung orang
Kampek kelima-lima nak sabiru mau pelihun sododo jol. Ulaika humul muflihun. Mereka itulah yang beruntung. Siapa tadi itu? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Amu menyuruh orang kena elok, managang kena telaga. Amar ma'ruf nahi munkar. Buya-buya kau sekedar di masjid musola, kau tidak bisa cuma. Tiba di masyarakat tu soto pula lah pak mama jauh orang. Kau pada ke rumah, mula bang. Terogak lo sesama pakai lah tu ha. Bagaimana mampu terogak lo apa sesama di musola. Itu namanya apa itu? Mengajak. Itu sistem daripada awal tu mengajak aja. Amu ya dia. Tidak amu lah pacaru lah wara. Pailah kalian ni ya. Biarlah kami sama-sama ya minta film kami dalam nak kosong je. Itu jawapan kadang. Di sini ni bagai. Ancak lah pongai kami nak payah ngaji daripada kalian ni ya. Maka amar ma'ruf ndak kadang risiko padahal risiko lah. Regis mau salah ya. Nak bangir lah. Siapa mau salah nak bangir lah. Tapi kalau melarang kemungkaran, melarang judi, melarang narkoba, melarang perzinahan segala macam, aja cuba-cuba. Ngicau. Maka sikut ya. Banyak orang tak tolong menyabui. Dia pun tak tolong menyabui. Dia awak nak penyakit belakang. Urus je lah keluarga ni ya. Engkau bilang urus lah. Tu nak tolong je ada pak. Tu lah patah si boleh tu. Urus je lah. Engkau bilang urus lah. Urus je lah. Jadi mula masing-masing awak minimal ajak keluarga awak je lah dulu. Jangan lain dulu lah. Anak, ya, bini, keponakan, cucu, menantu, ajak. Tugas sama mengajak pak. Dan nahi mungkar. Saya sudah pernah sampaikan dulu. Saya sudah mendapatkan ancaman dari nahi mungkar itu, amar ma'ruf nahi mungkar itu. Mulai dari rumah saya dilempar, mobil saya ditulis dengan bercarut, ban Honda saya sampai boleh buah paku. Tapi dibandingkan dengan penderitaan yang ditanggung oleh para nabi dan rasul, belum apa-apanya. Ya, itu risiko. Berdakwah apa itu risiko. Tidak seluruh orang setuju juga awak. Nabi Nuh berapa lamanya berdakwah? Nabi Nuh berapa lamanya berdakwah? Nak lebih apa dalam 80 orang dapat dia. Coba lihat. Nabi Yunus latih dia berdakwah. Buat Tuhan nu kami. Ije dia nu tengok ke kami cina apa balon letak laut nu. Kami. Pongkau nu. Jadi memang melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar kok. Orang yang melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar itu dinamakan orang yang beruntung. Apa untunglah? Coba. Apa untung melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar? Coba baca jawab Ibu sekalian. Buntungnya lah kalau awak madokan amar ma'ruf nahi munkar kok. Apa untung ah? Apa piye untung piye? Awak madong amar ma'ruf nahi munkar apa untung? Ndak tekan untung. Apa untung? Apa? Apa untung awak melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar kah? Itu gaibnya bodoh. Yang nyata-nyata saja. Kalau awak rajin melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, mudah-mudahan kampung awak bersih dari kemaksiatan. Orang memang bukan kemaksiatan kalau berjalan amar ma'ruf nahi munkar.
Tapi kalau ndak ada tukang menagu sang jule, mana berjudi, mana berzina, lopeng aja orang le. Aduh kau Pak. Tapi kalau berjalan amar ma'ruf nahi mungkar berarti sinar dakwah jalan. Mana kau ini Pak? Mana kau ini kalau itu untung kau Pak. Ada suatu kampung bertahun-tahun ndak wirid Pak. Uang banyak kayu-kayu. Apa akibatnya dia ndak wirid-wirid dah. Nalega berkorban si kujuara. Bayangkan, kerugi aja diri. Dia pun kalau nak berkorban, ndak sampai kaji ginya. Yang kami dulu masalah korban kami dulu tahun 2010. Berkorban kami dulu tahun 2010 mah. Korban apa je leh? Kecil dia korban aja naik haji sekali semua hidup. Ndak perlu juga berkorban jelenya. Akibat apa itu? Akibat dakwahnya ndak sampai, ndak merata dakwah dulu. Di kenegaraan punya ada sekalian, tak jalan dakwah dah. Apabila dakwah ndak jalan, kampung kau ibarat apa kalem. Jadi jangan sampai ndak perlu wirid le siapa juga pengurus di masalah kau wirid lu jangan tinggal itu syiar ini. Wa may yu'azzim sya'airallah, siapa yang melakukan syiar Allah itu apa? Fa innaha taqwal qulub, itulah mendongeng kepada ketakwaan. Syiar kau. Jadi ada saya ngasih ceramah di arah ke sana Pak. Dua leu yang nentu wiridnya. Jangan sampai mau saja kampung ko apa ko. Dua balenya, le orang mati aja. Dalam mudo cijora datang dia buya kami buya. Iyalah kami dua le orang buya datang buya tahu buya jadi tidak datang buya. Menanti dia kami dua balenya mak dan tu ikut bayang. Acara itu yang nani kaji. Maka rajin lawak minimal didoke awak aja, minimal kelor gawak jadilah dulu aja tuh tetangga awak tentu cabai ada jemaah nentana setiap semayang masbuk tawi masbuk isur giliran dan tak jadi imam tu memang dulu yang orang ini tak apa lah Pak ya nampak dalam selalu menjadi masbuk tawi je tinggal serakaat begele umang gelok kele so yang buat selenda aja Pak akini ndak buat je le ndak buat je tu le kalau berhasil dah berhasil ingin apa kawan praktis kawan ingin nampak gini lanjut apa aja ingin aja jangan kesok kan awak mengingin kawan lu iko awak kan sekesok kan banyak anda tahu kau bangi dah awak kau ya kan iko masalah ingatkan marilah kita melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar tutyo terlepas daripada pro kontra orang setuju dengan tidak setuju jamaah tabligh. Saya walaupun saya tidak ikut tapi saya tidak mau menolaknya. Aduh orang menolak itulah abir saya enggak. Malah datang ke rumah minta izin masjid silakan aja ada apa-apa. Pernah orang itu mengajak orang kali kopek 25 bawa mau datang. Bapak sabar dulu. Pak, mau ke haji jamaah Pak sekali. Isu mau ke haji apa sekali 2 kali. Bila mau datang kali kompek 45 kali. Kalau Bapak Ibu ikuti ceramah Ustadz Fadlan orang Papua. Bagaimana sejarahnya dia mengislamkan orang Papua sampai pendeta masuk Islam. Banyak rintangan yang ditempuh deh. Setinya datang, ada bapak di rumah, bapak ada di rumahnya. Sampai sakit kali, uang kita apa ya nggak? Tuwi deh. Jadi memang
amar ma'ruf nahi mungkar kol jangan sampai apa. Apalagi awak di kota kan? Sampai itu. Ibu-ibu membuatnya, wiridnya. Tapi dulu persi 1/2 persi 1/2 aja kan lah. Jelas persi 1/2 lah. Kampung je lah. Apa persi 1/2 pula? Salam kerja. Oke ya. Itu baru 2 borak.